Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija bi quwwatin أودعها في العقول والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من الله بالقبول أما بعد. Hadratil mukarramin wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah. Semoga insyaallah semua ditetapkan dalam deretan ahli surga Allah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali bisa mengawali kajian Ahad subuh dengan kajian tafsir tematik. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan doa tahniah di bulan Syawal ini. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'am nahnu wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kajian tafsir kita akan berbicara tentang unsur-unsur utama manusia itu diciptakan Allah. Nanti referensinya yang akan kita baca surat Al-Fajr, surat 89, mulai ayat 27 sampai ayat 30. Juz 30 Al-Fajr, surat ke-89. Sebelum kita baca tafsirnya dari tafsir Jalalain, pertama sebagai muqaddimah mengantar kajian ini, kita perlu tahu bahwa mengenal unsur-unsur Allah menciptakan manusia itu sangat penting. Sebab nanti dari situ kita akan tahu hakikat jati diri manusia itu sesungguhnya seperti apa. Al-Quran itu menyebut manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik dan paling indah. Itu bukan karena ukuran fisiknya, saudara-saudara. Menjadi ahsani taqwim itu bukan karena ukuran fisik, tetapi karena manusia itu makhluk yang unsur penciptaannya paling lengkap, tidak dimiliki makhluk lain. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, si fulan itu siapa? Misalnya, lalu dijawab, oh dia itu
seorang pedagang, atau ada yang jawab dia itu karyawan, dia itu ASN, dia itu dokter, dia itu insinyur. Itu tidak menunjukkan tentang jati diri sesungguhnya manusia. Jawaban itu hanya label untuk menunjukkan profesi pekerjaan. Kalau ditanya bapak ini siapa? Oh saya ini orang kerja, saya orang Batak, saya orang Madura. Itu juga bukan jawaban komprehensif yang menunjukkan jati diri manusia. Itu hanya menunjukkan kampung kelahiran. Nah, tahunya manusia itu secara komprehensif kalau dia tahu unsur-unsur dari apa Allah menciptakannya. Ada 5 saudara-saudara unsur utama Allah menciptakan manusia. Pertama, jasad, tubuh. Kedua, akal. Ketiga, qalbu atau hati. Keempat, nafsu. An-nafsu atau kita sering menerjemahkannya hawa nafsu. Dan terakhir, yang paling inti dari manusia itu dan paling misteri sekaligus adalah ruh. Ruh itu kalau orang Jawa kuno menyebutnya sukma. Kalau jasad itu raga, akal, kecerdasan itu cipta, ya, hati itu dalam hazanah filsafat Jawa disebut rasa, qalbu bahasa. Nafsu dalam filsafat Jawa disebut rasa, karena dari situ timbul segala bentuk keinginan. Nah, kita bahas ayatnya tentang nafsu di surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa al-mutmainnah yang tenang. Dalam tafsir Jalalain, al-mutmainnah itu maknanya al-aminah wa hiya al-mu'minah, jiwa yang aman, dan jiwa itu adalah jiwa yang beriman. Nafsu manusia itu ada beberapa tingkatan. Paling rendah namanya nafsul ammar, lalu naik namanya nafsul lawwamah, lalu naik lagi namanya nafsul mulhamah. Masing-masing ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nafsul ammarah ayatnya inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsul lawwamah ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul mulhamah ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ketiga tingkatan itu sebagai tingkatan nafsu itu ada
adalah tingkatan nafsu yang belum baik. Nafsu amarah jelas sangat jelek. Nafsu lawamah jelek, meskipun berkurang dikit jeleknya. Nafsu mulhamah itu nafsu yang kalau bahasa karena kalau lagi sadar baik, kalau lagi umat jelek, umat jeleknya jelek. Ya bahasa orang kampung wetan saya, orang kampung saya kalau kan bilangnya rasda. Kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Itu nafsu mulhamah. Nafsu itu baru disebut nafsu yang baik kalau sudah sampai nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah itu nafsu jiwa yang sudah terkendali. Kalau ditanya apa sih atau kenapa sih Allah memberikan manusia itu unsur nafsu? Bukankah manusia itu banyak berbuat dosa karena dorongan hawa nafsu? Betul. Tapi juga Allah memberikan manusia itu dorongan nafsu justru karena Allah sayang kepada manusia, bukan untuk mencelakakan manusia. Sebab kalau manusia tidak diberi nafsu, yang dari situ sumber semua keinginan timbul, manusia tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Karena nafsu itu kita bisa makan enak, akan timbul rasa ingin makan enak, tahu nikmatnya makan. Karena nafsu itu kita ingin punya istri cantik. Karena nafsu itu juga kita ingin punya rumah bagus, mobil bagus, uang banyak. Semua keinginan itu dari hawa nafsu. Manusia yang tidak punya hawa nafsu ya, tidak akan merasakan kenikmatan karena dia tidak punya keinginan. Nah, ini bedanya manusia dengan malaikat. Tapi kuncinya cuma satu. Soal nafsu itu kuncinya hanya satu, tidak bisa dihilangkan. Ya. Nafsu itu kata kuncinya kalau ingin menjadi nafsul mutmainnah dikendalikan. Kata kuncinya apa? Dikendalikan. Dihilangkan tidak bisa Pak nafsu itu. Bahkan ada orang yang tidak punya akal sekalipun atau hilang akalnya, orang gila sekalipun dia masih punya nafsu. Masih makan tidak Pak orang gila itu? Masih makan. Masih punya kebutuhan biologi seksual tidak orang gila itu? Masih. Hanya akalnya yang tidak berfungsi, tapi keinginan lainnya masih jalan. Dia makan meskipun tidak normal seperti orang waras. Dia juga masih yang punya hasrat biologis. Buktinya ada beberapa kejadian orang gila itu hamil melahirkan, punya anak. Penting dikendalikan. Makanya syariat agama kita mendidik kita bisa mengendalikan nafsu menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya lewat puasa. Puasa itu kan tidak menghilangkan nafsu, hanya mengendalikan nafsu makan, minum, seksual. Tidak dibuang, tapi dikendalikan. Dari jam sekian sampai sekian jangan makan, minum, jangan berhubungan. Nanti kalau sudah waktunya maghrib silakan, boleh makan lagi, boleh minum lagi.
boleh berhubungan lah. Radiyatan mardiyah, irji'i, kembalilah engkau nafsu mutmainnah itu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan rela ridho. Ai bi ahkamiha, nafsu kalau sudah mutmainnah, ini dalam tafsir Jalalain, kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu diucapkan oleh malaikat saat orang akan meninggal dunia. Seorang mukmin yang jiwanya nafsunya sudah mutmainnah didatangi oleh dua malaikat. Kita bisa buka dalam tafsir Sawi, Hasyiah tafsir Jalalain. Malaikat itu datang memperlihatkan kepada mukmin, seorang mukmin yang akan meninggal itu, yang saleh baik amalnya, diperlihatkan potongan piece of heaven, potongan dari surga, tempatnya yang nanti menjadi milik dia. Dikasih bocoran, ini tempat. Lalu diucapkan kepada jiwa mukmin yang akan meninggal itu, irji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji, ayo kembalilah ila rabbiki radiyatan, menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi. Maka mukmin yang husnul khatimah, yang nafsunya mutmainnah, meninggalnya husnul khatimah, nikmatnya, tanpa ada perlawanan. Justru dia sangat rindu untuk bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli, maka masuklah kau nafsu mutmainnah, hai jiwa yang tenang itu, fi ibadi, kata Allah, dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke dalam golongan surga. Saudara-saudara, ini tadi referensi kita tentang nafsu. Nah, ulama itu membahasakan dengan sederhana. Tandanya orang kalau nafsunya sudah mutmainnah, seperti yang Al-Quran sebut ini, apa? Ya, dia hidup itu selalu tenang, hatinya itu selalu tenang. Karena apa? Ingat Allah. Yang mutmainnah bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Punya duit tenang, enggak punya duit juga tetap tenang. Ini ngomongnya gampang, prakteknya kayak susah. Disayang istri tenang, diomelin istri juga teorinya gitu, prakteknya sih kadang suka beda. Itu yang disebut nafsul mutmainnah. Radiyah, ay radiyatan bi ahkamillah. Orang kalau sudah nafsunya mutmainnah, selalu ridho dengan segala hukum dan ketetapan dari Allah. Maka mardiyah, balasannya dia menjadi orang yang diridhoi Allah. Ini unsur yang pertama ya. Masih ada 4 unsur. Berikutnya apa? Jasad. Jadi kalau nafsu, kata kuncinya, ingin menjadi nafsu yang mutmainnah, dikendalikan, selalu dikendalikan. Jasad yang kedua, jasad atau tubuh, ini unsur yang Allah pakai menciptakan kita. Tapi sebetulnya Pak, jasad ini bukan yang paling penting. Dia itu hanya medium kita hidup, wadah. Justru orang sering salah paham,
menganggap hidup di dunia itu yang penting ngurusin jasad badannya. Apa bukti kalau jasad ini bukan yang paling penting? Jasad ini akan rusak dan binasa. Ya, tapi jiwa itu tidak binasa. Orang kalau meninggal lah, kembali kepada Allah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali apanya? Yang kembali apanya? Jiwanya, rohnya. Jasad pada kubur hancur. Jadi jasad bukan yang paling utama, tapi tetap penting. Nah kalau tidak dirawat jasad ini, ya hancur manusia. Kata kunci, ya kita merawat jasad ini cuma satu. Nanti ada ilmu medis, ada ilmu gizi, macam-macam, silakan lah itu. Tapi dari sisi agama cuma satu kata kuncinya. Kalau jasad ini ingin baik dan survive, yaitu dengan kata cukup. Apa cukup itu? Cukup itu artinya tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang kan tidak cukup. Kalau lebih juga tidak cukup. Apa maksud cukup itu? Asupannya cukup. Jasad butuh asupan, makan, minum. Kata kuncinya jasad ini sehat terpelihara cuma satu, cukup. Orang kurang makan, kurang minum, kurang nutrisi, sakit. Orang kebanyakan gula, diabetes. Pokoknya kalau tidak cukup itu yang bikin jasad kita rusak. Umur sudah 50, 60, 70. Rata-rata kalau ketemu sebayanya, omongannya kan cuma gak jauh-jauh dari 2. Orang kalau udah umur segitu, ketemu teman, obrolannya gak jauh dari 2. Apa? Penyakit atau obat. Ya. Vertigo, kuasa lambung, yang satu kuasa murah, gitu ya. Gak jauh-jauh dari penyakit. Yang kedua obat. Obatnya apa sih itu minumnya? Kenapa? Ini umum di masyarakat karena dulu kita tidak tahu ilmunya ternyata menjaga jasad ini. Asupan kita kalau nggak kurang lebih, makanya jasad kita sakit. Kurang makan, telat makan, asam lambung naik, berlebihan juga sakit ya. Kolesterolnya ketinggian, gulanya kadar gulanya ketinggian. Kenapa? Kata kuncinya cukup sebab Rasulullah SAW yang sudah memberikan pegangan itu. Kata Nabi apa? Jangan kau makan kecuali lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi kan kita kebalikannya, belum lapar udah makan, udah kenyang belum berhenti. Pagi nyarap, biasanya kan nanti ada sarapan ya, biasanya ya. Contoh, habis ngaji jam 6 udah nyarap. Selesai sarapan, nanti kadang-kadang jam 9, jam 10 ngemil lagi kita itu. Itu kan sebetulnya perut kita belum lapar. Tapi begitu kita jalan, apalagi ketemu teman atau di kondangan jam 12, ayo makan siang. Kenapa? Udah jam 12 bulan. Jadi karena udah jam 12 harus makan siang, padahal perut kita masih belum lapar. Makan siang lagi Pak. Sesuai gak dengan yang Nabi bilang? Cantik. Nanti di rumah bisa saja Pak, kadang-kadang ngeteh, ngemil lagi. Malam makan sore padahal belum lapar, tapi kenapa
nggak makan sore karena sudah waktunya makan malam. Tidak akan pernah sehat kita kalau begitu. Karena cara makan kita tidak seperti yang Nabi ajar. Belum lapar sudah makan. Kedua, belum sudah kenyang belum berhenti. Nabi kan bilangnya dan berhentilah sebelum kan. Jasa. Yang kedua akal. Yang ketiga akal. Unsur manusia itu akal. Al-Quran itu banyak ayat yang ditutup dengan kata afala ta'qilu, afala tatafakkaru, afala tatadabbaru. Apakah kau tidak menggunakan akalmu? Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak merenung? Yang muaranya menunjukkan arti Allah memerintahkan kita mendayagunakan akal pikiran semaksimal mungkin. Berbeda dengan jasad. Kalau jasad itu pengen sehat selamat cukup kata kuncinya. Kalau akal itu kalau ingin manfaat, maka akal itu kata kuncinya harus luas banyak. Apa makna luas dan banyak? Karena asupan untuk akal itu ilmu, asupan untuk badan makanan dan minuman. Asupan untuk akal adalah ilmu. Maka kata kuncinya luas. Semakin luas ilmu, semakin manfaat akal. Semakin banyak ilmu, semakin manfaat pikiran. Tidak ada kata batasan untuk akal manusia. Makanya mencari ilmu, perintah mencari ilmu tidak pernah dibatasi. Semakin banyak, semakin ini uniknya Allah memberikan akal. Beda dengan badan. Badan manusia itu ada limitnya. Makan sepiring pertama nikmat. Begitu nambah piring kedua, nikmatnya berkurang, yang ada burgah perutnya. Betul ya? Seenak apapun makanan. Katakan ada makanan yang paling kita suka, misalnya nih ya, gudeg misalnya, kita senang makan gudeg. Satu piring pertama gudeg kita makan nikmat. Dan begitu piring kedua kita nambah, enak ya katanya. Padahal itu kita paling senang gudeg. Kok Anda paksakan nambah piring ketiga, muntah? Ada ukurannya. Fisik kita mampu menampung makanan, tapi akal ini tidak ada limitnya. Ini hebatnya Allah menciptakan akal. Ya, meskipun kapasitas kecerdasan tiap orang beda-beda, tapi akal ini. Kita belajar dari buaya ibu minal mahdi ilal lahd. Cari ilmu dari buku ayunan ibu, buaya ibu sampai yang lain. Dia limitless. Mencari ilmu itu tidak ada limit dan batasannya, umurnya tidak ada batasan jumlahnya. Karena Allah membekali kemampuan akal kita itu lebih sebetulnya dari sekarang software komputer tercanggih di dunia yang manusia bikin tetap lebih canggih akal pikiran Allah. Data yang bisa di-entry, dimasukkan ke dalam akal kita tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah, bedanya lagi apa? Kalau komputer
pikiran manusia itu secanggih apapun memorinya dia bikin. Ya. Sekarang kan sudah bukan giga lagi tapi tera ya katanya ya. Mungkin bisa menampung data yang sangat besar. Itu software sekarang itu, tapi kan software dengan AI-nya sekalipun, AI-nya sekalipun, kecerdasan buatan sekalipun, tidak punya daya kreativitas seperti kreativitasnya akal manusia. Manusia bisa bikin macam-macam gitu kan karena kreativitas. Akal itu kata ulama dalam diri manusia berfungsi sebagai panglima, tapi bukan raja. Ternyata bukan raja. Otak ini, akal ini memang prosesor dalam diri manusia, tapi dia bukan raja yang memerintah. Yang menjadi raja dalam diri manusia siapa? Ternyata unsur keempat yang lebih penting lagi, yaitu qalb atau hatilah raja. Apa bukti kalau rajanya hati? Akal itu hanya panglima. Apapun kata hati, akal akan tunduk. Sepintar apapun akal orang, dia tetap kalah dengan apa kata hatinya. Buktinya, ya, itu punya anak masih SD kelas 2. Kita orang tua yang rasional tahu kalau anak SD umur kelas 2, umur berapa, 7-8 tahun, dikasih motor listrik, naik motor listrik bahaya. Benar kan? Banyak tabrakan, kecelakaan. Tapi anak kita nangis guling-guling maksa kita minta belikan motor listrik. Akhirnya akal sehat kita seringkali kalah. Banyak kejadian orang tua ngikutin perasaan hatinya, mengalahkan rasionalitasnya. Dibeliin akhirnya itu anak motor. Betul kan? Ada kan orang tua yang begitu ya, kalah hatinya, mengalahkan rasionalitas logika akalnya, dibeli. Diturutin tuh anaknya, dibeliin motor listrik. Berarti apa kesimpulannya? Sepitra apapun akal tetap dia itu tunduk dengan hati, karena hati itu raja. Makanya kalau kita bicara hati sebagai unsur keempat dan yang paling penting dari manusia itu, kata kuncinya kalau ingin hati itu baik adalah bersih hati. Hati itu harus bersih. Al-Quran menyebutnya qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, riya, dengki, bakhil, tamak, dan lain sebagainya. Ketika hati sudah bersih, dan hati itu asupannya cuma satu, zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati itu menjadi tenang dan bersih. Makanan hati cuma satu. Kalau hati sudah bersih sebagai raja, dia menjadi pemimpin dalam diri manusia, pemimpin yang baik, maka semua akan tunduk dengan perintah hati, akan menjadi menteri panglima yang baik. Hatinya bersih, akalnya cerdas, luar biasa itu orang. Ada kejadian yang menunjukkan fakta, orang pintar hatinya busuk, maka kepintaran itu justru membawa bencana. Ya. Contoh banyak, ada koruptor ditangkap, diadili, dia sewa lawyer pengacara. Lawyer itu belajar ilmu hukum, pintar nggak ilmu hukumnya lawyer itu? Pintar.
dipakai untuk membela mati-matian koruptor itu supaya bebas. Jadi apa? Ilmu, kepintaran, akal itu tergantung hati yang murni. Kalau hatinya kotor, dipakainya untuk keburukan. Tapi kalau hati bersih, dipakai untuk kemaslahatan dan kebaikan. Terakhir, sudah 4 itu ya, unsur kita: jasad, akal, hati, nafsu. Nah, terakhir ini yang paling misteri, namanya ar-ruh. Apa? Dari diri kita itu yang paling dalam, paling rahasia adalah namanya ruh. Kenapa paling rahasia? Ya, sebab Al-Quran membahasakan yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ruh. Katakanlah, qulir ruhu min amri rabbi. Jawab saja, roh itu bagian dari urusan rahasia Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan dari ilmunya kecuali hanya sedikit. Tetapi ya, meskipun ini paling rahasia, paling dalam, paling misteri dari diri kita, dan sesungguhnya dialah yang namanya ruh itu yang paling pertama Allah ciptakan dari diri kita. Sebelum kita ada di dunia lahir, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan rahim ibu kita, ruh kita sudah ada duluan atau belum? Sudah ada duluan atau belum? Yang Allah bikin jasad dulu apa ruh dulu? Hah? Ruh dulu ya. Tapi katanya Pak, bayi sebelum 4 bulan kan belum ditiupin ruh. Dari perut ibunya 4 bulan baru ditiupkan ruh. Kan gitu ya. Tapi yang Allah bikin ruh dulu apa jasad kita? Hah? Jasad apa ruh? Ruh. Ya, ada dulu kita sudah di alam arwah. Sebelum diciptakan di dunia, ruh kita sudah ada. Dan ruhlah yang nanti tetap kembali kepada Allah, tidak mati. Saat orang mati dikubur jasadnya, ruhnya ada. Wa nafakha fihi min ruh. Allah meniupkan. Karena ruh itu bagian dari ilahiyah, sesuatu yang bersifat rahasia ilahi. Karena ruh itu yang tadi kita suka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ruh itu butuhnya hanya satu. Jasad butuh makan, minum, akal butuh ilmu, nafsu butuh dikendalikan, hati butuh zikir, dibersihkan. Ruh atau sukma kita itu butuhnya cuma satu. Apa? At-taqarrub, al-qurb, dekat dengan sumber pencipta, yaitu Allah. Kita ini diperintahkan ibadah, muaranya tujuannya cuma satu, agar roh kita itu merasa dekat dan kembali dekat dengan Allah. Karena dari sana kita diciptakan. Sholat, sujud, itu semuanya apa? Mendekat tidak dengan Allah. Upaya untuk mendekat. Yang mendekat apanya? Badan kan tidak, bukan badan kita yang mendekat, ruh kita. Bahkan
semua bentuk ibadah pun dengan cara apapun, baik dengan sholat, puasa, zikir, bahkan dengan ibadah harta seperti kurban, itu kan disebut kurban maknanya takarrub, mendekat kepada agar kita ini merasa dekat. Orang malam takbiran zaman dulu, tapi saya nggak tahu kalau sekarang, itu nangis Pak. Begitu malam takbiran, ya takbiran nangis biasanya orang. Menangis kenapa? Hah? Menangis kenapa? Bahagia kan? Nah, ya, kumandangkan takbir Allahu Akbar, menangis bahagia. Yang merasa bahagia itu ruhnya. Nangis itu hanya ekspresi saja. Kita kalau sholat khusyuk sekali bisa nangis kita. Saat sujud lama menangis bisa kita. Ingat, kenapa? Karena jiwa kita yang disentuh saat ibadah tumbuh. Itu 5 hakikat jati diri unsur manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali sampai di sini sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan pada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan sebelum ditutup. Barangkali kalau tidak ada, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in, iftah lana ilmal yaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah